kali ini Ibu akan membahas materi tentang virus. Untuk lebih memahami virus itu sendiri, Ibu akan fokuskan pembelajaran kita kali ini pada 3 pokok pembahasan, yaitu 1. Ciri-ciri virus, 2. Struktur tubuh virus, 3. Reproduksi atau replikasi virus. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan ciri-ciri virus. Ciri yang pertama, virus bersifat aseluler berupa suatu partikel yang disebut sebagai virion. Tidak bisa disebut sel karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti membran plasma, sitoplasma, inti, dan organel sel lainnya. Ciri yang kedua berukuran sangat kecil, rata-rata berkisar antara 20-300 nanometer dengan diameter kurang dari 0,25 mikrometer. Ciri yang ketiga, bentuk tubuhnya bervariasi, ditentukan oleh bentuk kapsid dari masing-masing virus. Secara garis besar, bentuk tubuh virus terdiri dari spiral, ikosahedron, berpelindung, dan kompleks. Ciri yang keempat, virus dapat berada di dalam atau di luar sel. Jika berada di luar sel, virus hanya berbentuk seperti senyawa kimia biasa. 5. Virus hanya dapat berkembang biak atau memperbanyak diri di dalam sel hidup. Artinya, virus memerlukan sel inang untuk memperbanyak diri sehingga disebut juga sebagai parasit intraseluler obligat. Yang terakhir, virus dapat dikristalkan dan dapat dicairkan kembali sehingga virus digolongkan sebagai benda tak hidup. Kita lanjut ke struktur tubuh virus ya. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Dari ketiga gambar tersebut, kita bisa tahu bahwa tubuh virus terdiri dari beberapa bagian antara lain. 1. Bahan genetik merupakan pembawa informasi genetika yang pada virus dapat berupa DNA dan RNA. Virus tidak memiliki keduanya secara bersamaan, melainkan hanya salah satunya, DNA saja atau RNA saja. 2. Kapsid merupakan selubung protein yang membungkus asam nukleat tersusun dari unit-unit protein yang disebut kapsomer, berfungsi untuk melindungi asam nukleat, tempat perlekatan dengan sel inang, dan memberi bentuk pada virion. 3. Sampul, yaitu membran lipoprotein yang mengelilingi kapsid, hanya ditemukan pada beberapa jenis virus sehingga ada jenis virus bersampul dan virus telanjang. Sampul mengandung bahan-bahan dari sel inang. 4. Leher virus merupakan tempat yang menghubungkan kepala dengan ekor, berfungsi untuk menyangga kepala dan hanya ada pada virus kompleks. 5. Ekor virus, bagian yang akan menancap pada tubuh inang dilengkapi dengan serabut atau serat ekor. Dari bagian-bagian tubuh virus tadi, kita bisa tahu bahwa ada beberapa senyawa yang menyusun tubuh virus, antara lain 1. Karbohidrat, yang pada virus merupakan jenis senyawa ribosa sebagai penyusun utama RNA, atau senyawa karbohidrat jenis deoksiribosa sebagai penyusun utama DNA. 2. Asam nukleat berupa DNA atau RNA yang merupakan bagian paling vital dari virus. 3. Protein merupakan senyawa utama penyusun kapsid. 4. Lipid, yaitu jenis fosfolipid, glikolipid, kolesterol, dan beberapa lemak alami yang lain sebagai komponen utama penyusun envelop. Sampai di sini, Ibu kira kalian sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang virus, bukan? Lalu, bagaimanakah virus memperbanyak diri? Untuk lebih memahami itu, marilah kita lihat gambar berikut ini. Gambar ini adalah contoh sederhana dari replikasi virus pada bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Virus memperbanyak diri dengan cara membuat salinan materi genetik dan selubung protein yang dimilikinya di dalam sel inangnya. Cara memperbanyak diri dengan cara ini disebut dengan replikasi. Selama replikasi berlangsung, virus mengendalikan metabolisme sel inang untuk membentuk materi genetiknya sendiri. Hal inilah yang berpotensi untuk menghancurkan sel inang. Dari gambar, kita tahu bahwa replikasi virus terjadi melalui daur litik atau daur lisogenik. Perhatikan bagian daur litik. Daur litik ditandai dengan pecahnya sel inang saat virion keluar dari sel bakteri pada fase lisis. Tahapan daur litik meliputi adsorpsi atau perlekatan, penetrasi atau penembusan, replikasi dan sintesis, perakitan, dan lisis. Berikutnya perhatikan bagian daur lisogenik. Daur lisogenik ditandai dengan penyatuan virus dengan inangnya. Tahapan daur lisogenik meliputi adsorpsi atau perlekatan, penetrasi atau penembusan, penyisipan materi genetik virus, pembelahan sel bakteri, dan pemisahan. Dari pemaparan tadi, menurut kalian, bagaimana virus mampu mengendalikan sel inangnya? Cobalah diskusikan pertanyaan tersebut dengan temanmu. Carilah informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Selalu terbuka dalam menerima setiap pendapat dari temanmu selama diskusi. Ingat, jangan mudah menyerah sebelum mendapatkan informasi yang benar. Baiklah, demikian pemaparan materi virus yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat menambah pemahaman kalian tentang virus itu sendiri.
Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.